Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Fitian Onilah dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 5 September 2022. Jajaran pengurus guru Indonesia mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jajaran pengurus guru Indonesia mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Aspirasi tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 10 DPR RI dengan pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia dan pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia terkait Undang-Undang Sisdiknas di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan revisi Undang-Undang Sisdiknas perlu dilakukan karena usia undang-undang yang sudah lama, sehingga perlu pembaharuan melalui pengkajian sesuai dengan perkembangan zaman. Komisi 10 DPR RI mengajak institusi guru Indonesia untuk mempelajari keperluannya terhadap revisi rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Banyak alasan undang-undang itu diperbaiki. Satu, perubahan zaman ya, atau tuntutan zaman, perubahan masyarakat dan sosial, kemudian juga perkembangan hukum, perkembangan teknologi dan usia undang-undang itu sendiri. Tapi tidak semata-mata karena usia ya, banyak undang-undang kita yang sudah tahun pasca kemerdekaan juga masih dipakai, tetapi intinya boleh saja undang-undang itu direvisi atau dibuat baru, tetapi urgensinya yang harus kita tahu. Nah itu saya sekali lagi karena belum membaca naskah akademik yang biasanya menuangkan alasan-alasan tadi ya, kenapa undang-undang ini direvisi, kenapa undang-undang ini diganti. Nah itu di dalam naskah akademik dan itu perlu pengkajian. Nuroji juga menyoroti adanya kemunduran kesejahteraan yang dibentuk berupa tunjangan untuk guru dan dosen yang dihilangkan pada rancangan undang-undang ini. Akibatnya, kinerja Komisi 10 DPR RI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru dan dosen selama ini menjadi sia-sia. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup segera membentuk Badan Pencegahan Perusakan Hutan sebagai upaya agar oknum-oknum perusak hutan bisa dijerat dengan hukum yang ada. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia mendorong Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup segera membentuk Badan Pencegahan Perusakan Hutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Rizky mengatakan dengan banyaknya hutan yang rusak di Indonesia hingga saat ini, KLHK harus segera membentuk badan pencegahan sehingga oknum-oknum yang terkait bisa dijerat dengan hukum yang ada. Rizky juga mengingatkan KLHK harus tetap tertib dan tetap menjalankan program Indonesia Volunet Sing 2030 yang telah direncanakan. Walaupun hal tersebut akan kontradiktif dengan program food estate yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 18 2013 itu tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Saya baru googling. Di dalam situ ada pasal mengenai terbentuknya badan perusakan hutan atau pengerusakan hutan. Pertanyaan saya, apakah pasal ini direduksi oleh CK, Cipta Kerja, atau memang belum saja terwujud? Nah, saya ingin nanya ini nih. Saya mohon nanti dijawab karena ini agak urgent, karena yang diributin ini semua nggak jauh dari pengerusakan hutan. Nah saya pengen nanya, badan ini mau dibentuk apa enggak? Kita supaya lebih lebih tertib lah dalam menjalankan program. Karena saya nggak mau program ibu. Sebagai tambahan, program Indonesia's Volunet Sing 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. Ila dan Koko, TVR Parlemen melaporkan.
Beralih ke informasi berikutnya, menjelang penyelenggaraan event P20, DPR RI menggelar event Friendship Ride and Run sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan agenda P20. Menjelang penyelenggaraan event P20, DPR RI menggelar event Friendship Ride and Run sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan agenda P20. Ditemui usai bersepeda, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyampaikan acara ini turut menyemarakkan rangkaian acara menjelang pelaksanaan P20. Gus Muhaimin berharap dalam agenda utama P20 nantinya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk penyelesaian permasalahan global. Hari ini kita melakukan olahraga bersama, run and bike. Hari ini kita mulai rangkaian dari upaya kita menyemarakkan P20 2022 parliamentary yang akan kita laksanakan pada bulan Oktober, dan sebagai rangkaian dari G20. Kita berharap P20 nanti benar-benar bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang memberikan solusi bagi ancaman krisis dan resesi global. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan suksesnya penyelenggaraan IPU di Bali pada Maret lalu mendapat apresiasi dari Parlemen Dunia. Hal ini menjadi bekal DPR RI untuk menyempurnakan pelaksanaan P20 mendatang. Samping itu juga ini adalah momen persiapan kita, pemanasan untuk persiapan P20 yang nanti akan dilaksanakan di gedung sini, gedung DPR. Maka ini momennya juga disebut P20 Friendship Ride and Run gitu ya. Jadi di samping HUT DPR kita juga persiapan pemanasan untuk sebelum pertemuan. Halim dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Praktik jual beli data pribadi kini semakin marak terjadi. Urgensi perlindungan hak privasi atas data diri di era ekonomi digital pun menjadi semakin krusial. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17.
belum diketoknya palu pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seolah terus membuka peluang terjadinya kebocoran data pribadi masyarakat. Kehadiran regulasi dan payung hukum dirasa kian mendesak di tengah banyaknya dugaan insiden kebocoran data yang kembali berulang di tanah air. Berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Di era perkembangan teknologi saat ini, kebocoran data pribadi justru tak lagi menjadi hal yang aneh. Setiap kali terjadi, sulit untuk menindak ataupun meminta pertanggungjawaban. Lalu, siapakah yang berhak melindungi data pribadi masyarakat? Praktik jual beli data pribadi kini bahkan terdengar lumrah, meski sangat berbahaya. Urgensi perlindungan hak privasi atas data diri di era ekonomi digital pun menjadi krusial. Hal ini mendorong Komisi 1 DPR RI untuk berkomitmen merampungkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP pada masa sidang ini untuk memperkuat perlindungan data warga negara. Saat ini, RUU PDP sudah dalam tahap penyusunan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli Juwaini optimis melalui rancangan Undang-Undang PDP, aturan berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif bisa diterapkan bagi perusahaan yang lalai melindungi data pribadi penggunanya. Sekarang pun itu sedang konsinyering tentang terkait dengan timsin timus. Artinya sudah di ujung nih kalau sudah tim perumus, tim sinkronisasi, artinya secara konten insya Allah itu 99,9% sudah selesai. Tinggal merapikan saja. Saya berharap ya minggu depan sudah dibawa ke paripurna. Saya berharap seperti itu. Kebocoran data pribadi masyarakat terjadi akibat belum adanya integrasi data yang dilakukan pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadi juga harus ditingkatkan agar tidak mudah menyebar informasi kepada pihak lain. Keprihatinan ini datang dari anggota Komisi 1 DPR RI, Krisantus Kurniawan. Ia berharap rancangan Undang-Undang PDP segera disahkan sehingga pemerintah memiliki payung hukum untuk mencegah, mengelola, dan menindak penyalahgunaan data pribadi. Akibat karena data kita belum dikelola dengan maksimal. Sehingga datanya masih menyebar di seluruh instansi, di seluruh kementerian, di seluruh lembaga, kemudian di jenjang-jenjang pemerintahan, sehingga sangat mudah dan sangat rentan untuk terjadi kebocoran. Selain daripada itu, belum ada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data pribadi, sehingga masih gampang mengupload KTP misalnya, mengupload kartu keluarga, SIM, paspor, dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah hal-hal yang tidak boleh masyarakat lakukan. Karena dengan melakukan mengupload KTP dan sebagainya, itu dengan sendirinya kita membocorkan data pribadi kita. Krisantus berpendapat untuk memaksimalkan kinerja perlindungan data pribadi masyarakat, diperlukan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi. Pembentukan lembaga otoritas pengawas data pun masih menjadi salah satu persoalan alot dalam pembahasan RUU ini. Komisi 1 DPR RI menilai, lembaga pengawasan data harus di bawah komando Presiden. Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Idam Samawi menilai, lembaga otoritas pengawas data sebaiknya bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Mengingat informasi data pribadi sangat strategis, baik untuk kepentingan politik maupun keperluan bisnis. Sehingga nantinya harus memiliki kekuatan yang memadai atas perlindungan data pribadi. Ini ke depan, jangan lupa, bangsa Indonesia ini jumlah manusianya sekian ratus juta. Ya. Dan sekarang ini dengan teknologi informasi ini, maka data-data pribadi itu sangat, bukan maksudnya sangat strategis sekali. Apakah itu untuk kepentingan politik
maupun untuk kepentingan bisnis. Sehingga apa? Diperlukan sekali perlindungan data pribadi ini ya. Dan menurut saya ya sebaiknya lembaga independen yang langsung di bawah Presiden. Komisi 1 DPR RI berkomitmen agar Indonesia memiliki payung hukum terkait perlindungan data pribadi sesuai dengan amanat konstitusi, yakni data pribadi merupakan hak yang seharusnya dilindungi negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyelenggarakan acara P20 Friendship Ride and Run dalam rangka menyambut pelaksanaan gelaran Akbar P20. Informasinya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, DPR RI menyelenggarakan P20 Friendship Ride and Run 2022 yang bertujuan untuk menyambut dan mensosialisasikan acara P20 yang akan dilaksanakan pada 5 hingga 7 Oktober 2022. Acara ini diisi dengan kegiatan lari bersama dengan jarak 3 dan 7 km serta sepeda santai dengan jarak 17 km. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan rekan kami Alfat Rizky dengan Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa DPR RI baru saja menyelenggarakan Friendship Run and Bike ini dalam tujuan untuk menyambut P20 yang akan diselenggarakan tanggal 5 sampai 6 Oktober mendatang. Dan pemirsa, untuk saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Endah selaku Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen yang akan membahas terkait dengan P20 yang sebentar lagi akan dihelat di DPR RI ini. Baik Ibu Endah, acara Friendship and Run Baik ini kira-kira apa Ibu tujuannya sebagai ajang sosialisasi untuk P20 ini Bu? Ya, makasih Mas Alfat. Jadi kekuatan Indonesia dalam G20 kan sebentar lagi mau berakhir nih, bulan November ada summitnya. Nah, Parlemen 20 yaitu sidang G20 dari negara-negara Parlemen negara G20 akan dilaksanakan Oktober, tinggal 1 bulan lagi. Nah, ini adalah salah satu cara buat DPR RI mensosialisasikan bahwa Parlemen juga ikut berperan, berkontribusi aktif dalam kekuatan Indonesia, khususnya untuk mendukung tema pulih bersama, pulih lebih baik. DPR membangun jaringan dengan negara-negara P20, namun juga kita mengundang parlemen dari negara sahabat. Jadi akan ada sekitar 40 ketua-ketua parlemen yang akan bergabung di dalam summit dari Parlemen 20.
Itu Mas. Baik Bu Endah, kira-kira kenapa masyarakat itu perlu tahu Bu terkait dengan P20 ini? Kira-kira apa sih pentingnya untuk masyarakat Bu? Ya, nih salah satu isu penting yang dibahas dalam sidang Parlemen 20 nanti adalah mengenai transisi energi. Satu hal yang selalu didorong oleh pemerintah, di mana kita harus menuju nih green economy, bebas transmisi 2060. Nah, di dalam sidang tersebut itu adalah salah satu isu yang akan dibahas. Dan dalam sidang tersebut juga akan diadakan peresmian Museum Energi Surya Indonesia yang ada di DPR RI. Nanti akan bisa dilihat ya, di sebelah sana akan diresmikan museum tersebut sebagai tanda bahwa DPR RI berperan aktif dalam transisi energi, bukan cuma dalam diskusi aja. Dan kita juga mengadakannya di Jakarta, di gedung DPR RI, untuk mengenalkan gedung DPR RI kepada masyarakat dunia. Kita punya gedung parlemen yang sangat bersejarah. Tahun berapa tahu nggak didirikannya? Tahun berapa? Hari ini kebetulan ke-77 kan ulang tahun DPR RI. Momen yang bagus untuk mengenalkan Parlemen 20 kepada masyarakat luas dan juga mengenalkan gedung DPR RI. Baik Ibu, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Bu untuk masyarakat supaya masyarakat ini bisa mengikuti program dari perhelatan P20 ini Bu? Iya. Jadi untuk sahabat-sahabat parlemen semua, ikutin website kita, website DPR RI maupun website DPR. Di sana ada berbagai update mengenai kegiatan Parlemen 20. Ada isu-isu yang dibahas. Kalau sahabat-sahabat parlemen ingin nitip isu, apa sih yang harus dimajukan oleh parlemen kita? Tulis email ke kita, kontak kita, chat kita. Kita sangat mengharapkan masukan dari sahabat-sahabat parlemen semua. Baik, terima kasih Bu Endah atas waktunya, dan pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Pemirsa juga dapat menyaksikan langsung perhelatan dari P20 ini di TVR Parlemen pada tanggal 5 sampai 6 Oktober mendatang. Selain dihadiri oleh Ketua Parlemen anggota-anggota negara G20, acara nanti juga akan dihadiri dan juga dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Kemudian juga akan dihadiri Ketua Forum Parlemen Dunia atau IPU. Dan sekian pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Rezki.
Baik, terima kasih Fitian. Dan pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yang pertama pemirsa mengenai DPR RI yang ungkap rasa kecewa usai pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Kita bisa lihat di sini dari beberapa portal media. Di sini pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM pada Sabtu 3 Desember, maksud kami 3 September kemarin. Dengan pengumuman yang terkesan mendadak, banyak masyarakat yang tidak mengetahui kenaikan harga BBM tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI yaitu Mulyanto pemirsa memberikan tanggapannya atas keputusan pemerintah yang akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi. Di sini ia mengakui kecewa dengan keputusan tersebut karena pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan tetap bergeming dengan sikapnya. Di sini juga Mulyanto menilai pemirsa adanya keputusan tersebut membuat masyarakat kurang mampu akan semakin menderita akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Tentunya sementara itu anggota Komisi 7 DPR RI lainnya yaitu Diah Nurwitasari memandang kenaikan harga BBM menjadi bukti kalau pemerintah tidak memperhatikan rakyat. Di sini juga Dian mengatakan saat ini masyarakat belum pulih dari dampak pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Tentunya dengan kenaikan harga BBM kemarin akan semakin menambah beban masyarakat. Dan kenaikan BBM ini sangat bertolak belakang dengan jargon yang diusung oleh pemerintah, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Namun kenyataannya pemirsa yang dilakukan pemerintah justru semakin menambah beban rakyat. Di sini juga Diah menilai masih banyak opsi lain yang sempat ditawarkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah subsidi BBM yang menjadi permasalahan saat ini. Salah satunya adalah melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan BBM bersubsidi. Nah pemirsa, berita selanjutnya tentunya yang juga menjadi headline media online pada hari ini adalah datang dari Komisi 1 DPR RI yang mendesak Kominfo terbuka soal kebocoran data registrasi SIM prabayar. Kita bisa lihat juga di sini. Dan di sini dunia maya dihebohkan dengan informasi bocornya data registrasi kartu seluler prabayar. Sebanyak 1,3 miliar data pribadi pengguna handphone di Indonesia bocor. Dan data yang diduga berasal dari SIM card itu dijual dengan harga ratusan juta rupiah di internet. Tentunya di sini Komisi 1 DPR RI pemirsa yaitu Mutia Hafid mengungkapkan pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Kominfo perlu menjelaskan secara terbuka mengenai informasi kebocoran data ini. Karena program registrasi kartu SIM prabayar adalah bagian tugas dari Kominfo. Dan sehingga dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM prabayar ini perlu dijelaskan secara mendalam dan tidak lepas tangan begitu saja. Dan di sini anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Sukamta menyebutkan kebocoran data pengguna handphone di Indonesia merupakan bencana besar dan meminta agar Kementerian Kominfo bertanggung jawab. Tentunya ya pemirsa harus ada penguatan terhadap perlindungan terhadap data-data pribadi dan perlu ada langkah-langkah antisipasi dan mitigasi yang tepat untuk melindungi data pribadi masyarakat. Dan sebelumnya diberitakan seorang pengguna dengan nama Biorka memposting unggahan dalam akun Bridge TO atau data berukuran 87 GB yang berisi 1,3 miliar data terkait pendaftar. Tentunya 1,3 miliar data bukan angka yang kecil ya pemirsa. Dan di sini menurutnya data tersebut berisi nomor induk kependudukan dan nomor telepon, nama operator seluler dan juga tanggal registrasi. Di sini ia juga memberikan contoh yang bisa didapat gratis berisi 2 juta pendaftar. Dan sementara itu pemirsa untuk menebus data secara penuh dikenakan harga 50.000 US dollar. Tentunya di sini akun Biorka tersebut mengklaim bahwa data yang bocor bersumber dari Kominfo dan dapat diperjualbelikan. Ya tentunya kita berharap semoga masalah ini cepat selesai ya pemirsa karena tentunya banyak sekali data-data kalau tadi kita lihat 1,3 miliar data yang bocor tentunya bukan angka yang kecil. Baik pemirsa itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan yaitu mengenai DPR RI yang mengungkap kekecewaan usai pemerintah resmi naikkan harga BBM dan juga dari Komisi 1 DPR RI yang mendesak Kominfo terbuka soal kebocoran data registrasi SIM prabayar.
Sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan Fitian. Baik, terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.